여기요! 지금 얼음장처럼 찬데? 진짜 당한 겁니까? 선생님! 저런 쓰레기는 빨리빨리 치워야 될 거 아니야? 더 이상 밥 못 먹게 해줄까? 어? 괜찮으세요? 야. 안 돼, 이 새끼야! 야! 아이씨! 안녕하세요. 말씀 많이 들었습니다. 자기 내일은 머리를 이렇게 해서 한번 묶어보는 거 어때? 들어가. 그래 들어가. 는 그대로 받아들여줄 수 있는 인간은 없어. 오지 마, 진지! 가라고, 저리 가라고! 알았어. 문 닫지 마! 어쩌라고! 이제 됐어. 그러라고 있는 집이야, 여기가. 조심을. 뒤에 미행하고 집 앞에서 경찰은 아저씨 전화기를 왜 당신이 갖고 있어? 가긴 어딜 가? 허준재, 나 돌아갈게. 가지 마. 허준재 왜 그래? 허준재! 허준재! Saat dirinya sedang tak sadarkan diri, Jong Jae melihat sosok pria yang menggunakan pakaian di zaman Joseon. Anehnya, wajah pria itu sama dengan dirinya. Pria itu lalu memperkenalkan diri jika dirinya adalah Dam Ryung. Dia juga memberitahu Jong Jae tentang kejadian yang dialaminya di zaman dahulu dan pasti akan terulang di zaman sekarang. Oleh karena itu, Dam Ryung meminta Jong Jae untuk melindungi wanita itu dari orang jahat. Jong Jae sendiri merasa tidak percaya dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Dan tiba-tiba ia terbangun dari pingsannya, lalu ia langsung memeluk Sim Chung yang ada di depannya. 허준재! 나는 담령이다. 꿈에서 깬 뒤에도 이 말만을 기억해라. 위험한 자로부터 그 여인을. 저기요. 괜찮습니다. Sesampainya di rumah, Namdo menanyakan wajah orang yang memukul Jong Jae tadi. Awalnya Jong Jae tidak yakin dengan wajah pria tersebut. Tapi tiba-tiba TV menyiarkan berita tentang Ma Dae-yong sehingga Jong Jae menunjukkan kepada mereka jika orang itulah yang telah memukulnya. Di saat itu juga Sim Chung mengatakan jika orang itu sering ia lihat dan ia selalu memakai topi. Mendengar hal itu, semua orang pun langsung menolehnya. Malam hari itu, Ma Dae-yong yang menyamar sebagai tukang pos datang ke rumah Seo-hee. Ia datang karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Seo-hee pun memarahinya karena ia lancang mendatangi rumahnya secara tiba-tiba. Kemudian, ia memberikan uang itu kepada Ma Dae-yong. Di sisi lain, Jong Jae mendapatkan telepon dari Chi Hyun yang mengatakan jika manajer Nam dirawat di rumah sakit dengan keadaan kritis. Sementara itu, Presdir Hyo sedang memeriksa matanya di rumah sakit juga. Dokter memberitahukan jika dia mengidap katarak. Dokter lalu meminta Presdir Hyo agar meminum obat yang diresepkannya untuk menghindari kebutaan.
Di sisi lain, Jong Jae merasa heran karena manajer Nam tidak biasa minum dan menyetir. Jong Jae lalu menanyakan keberadaan black box di dalam mobilnya. Akan tetapi, istri manajer Nam mengatakan jika terjadi kesalahan dengan black box-nya sehingga mereka tidak tahu kebenarannya. Sementara itu, Sim Chung yang menunggu di luar didatangi oleh Ji Hyun yang langsung duduk di sebelahnya. Sim Chung lalu mempertegas jika dirinya tak akan putus dengan Jong Jae yang membuat Ji Hyun tersenyum karena hanya Sim Chung yang menganggap jika Ji Hyun sebagai keluarga Jong Jae. Tak berselang lama, tiba-tiba Presiden Hyo datang ke sana. Ia yang tak mengenal Sim Chung lalu menanyakan siapa wanita itu. Hal itu membuat Ji Hyun kebingungan apa yang harus ia jelaskan. Saat mulai menjelaskan kepada ayahnya, tiba-tiba saja Jong Jae keluar dari kamar manajer Nam yang membuat ayahnya terkejut melihat keberadaan Jong Jae di sana. Lalu Jong Jae dan ayahnya pun mengobrol berdua di kantin. Mereka saling menatap dan mengingat masa lalunya. Ayahnya yang melihat bekas luka di wajah Jong Jae menanyakan apa yang telah terjadi pada Jong Jae. Jong Jae menjawab jika ayahnya tak perlu repot mengkhawatirkannya lagi karena ia masih merasa kecewa dengan kelakuan ayahnya yang dulu meninggalkan dia dan ibunya. Presiden Hyo lalu mengatakan jika dirinya ini sudah tua sehingga ia harus memperbaiki apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Ia juga tidak mau bertemu lagi dengannya, akan tetapi di sini Jong Jae meminta ayahnya untuk selalu menjaga kesehatannya. Ketika Jong Jae berjalan pergi, Presiden Hyo berusaha memanggilnya, namun penglihatannya sudah mulai kabur. Sesampainya di rumah, Jong Jae meminum obat karena ia sedikit demam. Ia juga mempersilahkan Sim Chung untuk pergi kapanpun ia mau tanpa perlu mengikutinya lagi. Sim Chung pun mengompresnya sambil mengatakan jika perkataan Jong Jae saat menyuruhnya pergi itu merupakan kebohongan. Karena sebenarnya Jong Jae ingin Sim Chung ada di sampingnya. Sim Chung juga meminta Jong Jae untuk terbuka dengan dirinya karena ia akan selalu mendengarkannya. Ketika Sim Chung hendak kembali ke atas, Jong Jae langsung menahan tangannya dan ia pun langsung menciumnya. 괜찮아? 해도 나 너 포기 안 하고 옆에 있을 테니까. 아버지 너무 미웠는데 끝내 전화 한 통 없어서 보고 싶었다고. 앞으로도 나한테 열심히 얘기해. Singkat cerita, si Ah datang menemui Jong Jae. Ia meminta untuk berbicara berdua saja dengannya. Mendengar hal itu, Sim Chung pun berusaha mengintipnya dari jendela, namun si Ah langsung menutup jendela itu. Si Ah memberikan informasi yang ia dapatkan dari tempat kerjanya, dan ia memberitahukan jika para arkeolog menemukan artefak itu di sebuah daerah yang dipercaya jika dahulunya adalah kediaman dari Dam Ryung. Di sisi lain, pada masa Joseon, tiba-tiba saja Dam Ryung terbangun. Ia bingung harus melakukan apa agar Jong Jae mengetahui jika dirinya adalah asli. Kembali ke masa sekarang, terlihat Namdo dan Jong Jae sedang merencanakan aksi mereka untuk menipu Jingjo yang ternyata adalah kakak dari si Ah. Mereka merencanakan untuk berpura-pura menjadi investor asing yang berasal dari Dubai. Jong Jae lalu menanyakan bagaimana dengan peran tunangannya. Tak lama kemudian, Tae-oh pun keluar dengan berpenampilan sebagai wanita yang tentu saja membuat Jong Jae terkejut dan menolaknya. Lalu seketika Namdo langsung teringat dengan Sim Chung sehingga ia menyarankannya. Namdo pun lalu menjelaskan dan meminta bantuan kepada Sim Chung untuk berpura-pura menjadi tunangan Jong Jae yang langsung disetujui olehnya. Kemudian, Sim Chung dan Jong Jae akan berpura-pura menjadi investor besar dan berbelanja di mall. Ketika mereka berbelanja, Jinjo yang sedang berbelanja di sana juga tidak diperbolehkan masuk karena tempatnya sudah dipesan oleh orang lain. Hal itu tentu saja membuat dirinya merasa kesal dan marah ke pegawai, karena ia duluanlah yang memesan reservasinya. Jong Jae sendiri terlihat mengeluh jika Seoul terlalu padat tidak seperti Dubai. Mendengar kata Dubai, Jinjo semakin penasaran untuk mengetahui lebih lanjut tentang mereka. Lalu dia pun memanggil Namdo untuk menanyakannya. Namdo lalu memberitahu jika ia sedang mengantar investor asing dari Dubai.
Hal itu membuat Jingjo teringat dengan pembicaraan gosip tentang investor itu. Lalu Namdo meminta Jingjo untuk tidak memberitahu orang lain jika dia telah bertemu dengan investor itu. Nah, Jingjo yang sangat tertarik mengenal sang investor lalu memanggil Namdo kembali untuk meminta tolong kepadanya jika ia ingin mengundang investor itu makan bersama di rumahnya. Jingjo juga mengatakan jika ia ingin berinvestasi untuknya sehingga ia meminta tolong Namdo untuk memberitahu investor itu. Saat di rumah, si Ah yang mendengar hal itu membuatnya merasa curiga jika investor itu hanyalah seorang penipu. Akan tetapi, Jingjo meyakinkan semuanya jika investor itu bukanlah seorang penipu. Di sisi lain, ponsel Jongjai berdering yang ternyata itu dari si Ah yang memberitahu jika para arkeolog menemukan beberapa artefak baru. Jongjai pun langsung meminta Namdo untuk berhenti di suatu tempat karena ia hendak menemui si Ah. Jongjai dan si Ah lalu memasuki tempat penyimpanan artefak itu untuk segera mengeceknya. Setelah sampai di depan ruangannya, Jongjai meminta si Ah untuk menunggunya di luar karena ia ingin melihatnya sendiri. Saat Jongjai masuk ke dalam ruangan itu, dia tertarik melihat sebuah lukisan yang berada dari kejauhan. Ketika ia mendekati lukisan itu, tiba-tiba saja petir menyambar sehingga listrik pun padam. Jongjai lalu menyalakan korek apinya dan langsung terkejut ketika melihat lukisan itu yang ternyata adalah Damryung yang ia lihat di dalam mimpinya. 잠깐 혼자 봐도 될까? Rupanya di masa lalu Damryung sengaja meminta seseorang untuk melukis untuk membuat Jongjai mengetahui jika dirinya ini memang asli. Di lukisan itu juga terdapat sebuah tulisan di pinggirnya. Jongjai merasa jika tulisan itu ditujukan untuknya. Pesan yang terdapat di lukisan itu membuat ia terngiang-ngiang di kepalanya. Karena Damryung pernah menyuruhnya untuk melindungi seorang wanita, sedangkan dia tidak tahu siapa wanita yang dimaksudnya. Sementara itu, si Ah yang merasa ketakutan karena listrik padam masuk ke dalam. Ketika ia masuk, si Ah terkejut melihat lukisan yang memiliki wajah seperti Jongjai. Di sisi lain, Presdirhyo semakin kehilangan penglihatannya. Bahkan untuk mengambil lauk pauk makanan pun sudah tidak bisa. Xiaohi lalu memberikan obat untuknya dan menyuruhnya untuk segera minum obat tersebut. Xiaohi juga menyuruhnya untuk tidak berangkat ke kantor dan beristirahat di rumah saja. Sementara Ji-hyun menatap ke arah ibunya dengan rasa curiga. Singkat cerita, Jongjai bergegas pergi ke rumah sakit karena manajer Nam sudah sadar dan membuka matanya. Akan tetapi, ia tidak bisa bergerak dan berbicara. Di sini, manajer Nam hanya bisa menangis sehingga istrinya mengira jika suaminya ini akan mengatakan sesuatu pada Jongjai. Singkat cerita, Jongjai dan yang lainnya bersiap melakukan aksinya. Sementara suami Jingjo merasa curiga dan memberitahu kecurigaannya tentang tamu yang akan datang itu. Ia mengira jika perkataan si Ah mungkin saja benar. Akan tetapi Jingjo mencoba meyakinkan suaminya karena si Ah tidak mengerti akan hal seperti ini. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Jingjo. Saat akan masuk, Jongjai memberitahukan Simchung untuk tidak memanggil namanya saat di dalam. Simchung pun merasa kebingungan atas perintahnya itu. Namdo lalu memberitahu jika itu untuk memperlancar pekerjaan dan sebaiknya mereka tidak bertengkar di dalam. Setelah mereka masuk, terlihat si Ah pulang dan hendak masuk ke rumah. Namun beruntungnya, ia mendapatkan pesan untuk membeli buah dari kakaknya. Di dalam, Jongjai memberikan kartu nama palsu kepada suami Jingjo. Kemudian ia masuk ke kamarnya dan segera mencoba menelepon nomor yang diberikan oleh Jongjai. Dan ia mendapatkan informasi jika CEO mereka sedang dalam perjalanan Korea untuk urusan pribadinya. Suami Jingjo pun merasa tenang karena telah mendengar hal itu. Ternyata Tai-oh lah yang menjawab telepon itu dari mobil pengintaiannya, sehingga penyamaran mereka kali ini pun berhasil. Mereka pun lalu makan dan mengobrol di meja makan. Jingjo dan suaminya terus menanyakan tentang pekerjaan sehingga Namdo meminta mereka untuk tidak terburu-buru dan menikmati makanannya terlebih dahulu.
Nah, ketika Jongjae menggigit telur gulung itu, ia teringat masakan ibunya. Kemudian, Jengjo pun meminta pembantunya itu untuk membawakan telurnya lagi. Yoran lalu meletakkan telur itu di meja, tapi ia tidak tahu jika ternyata Jongjae yang duduk di sana, karena ia melihatnya dari belakang. Begitupun sebaliknya, ketika Jongjae menoleh, ia hanya melihat punggung ibunya saja. Ketika si Ah kembali hendak masuk ke rumah, Tai-oh pun melihatnya dari tempat pengintaian. Ia yang panik pun langsung menghampiri si Ah untuk mengulur waktu. Tai-oh lalu menanyakan mengapa si Ah ada di sana. Tapi si Ah justru bingung karena ini adalah rumahnya. Mendengar hal itu, Tai-oh pun langsung meminta si Ah meluangkan waktu sebentar untuknya karena ia harus mengatakan sesuatu. Dengan spontan, Tai-oh berpura-pura menyatakan cinta sehingga si Ah terkejut dan tidak percaya. Setelah itu, Tai-oh dan si Ah pun mengobrol di sebuah kafe terdekat. Si Ah menanyai Tai-oh tentang perkataannya tadi. Dan ia juga menasehati Tai-oh jika dirinya ini adalah milik Jongjae sehingga Tai-oh harus sadar. Tai-oh sendiri hanya menunduk diam karena di balik itu ia mengirim pesan ke Namdo untuk memberitahu mereka agar segera keluar karena rumah itu ternyata adalah milik si Ah. Namdo pun terkejut melihat pesan yang dikirimkan oleh Tai-oh itu, lalu ia membisikkan Jongjae untuk memberitahukannya yang membuatnya langsung bangun dan bergegas pulang dengan alasan ada urusan lain. 사랑해 누나. 언제부터니? 어떻게 날... 나 그만 가봐도 될까? 사실 눈치를 못 채고 있었던 건 아닌데 빨리 나와. 거기 차시안의 집이야. 죄송해서 어쩌죠? 저희 급한 일이 생겨서. Sesampainya di rumah, Jongjae langsung memarahi Namdo karena ia tidak becus mencari informasi targetnya. Tapi Namdo membantahnya karena bagaimana ia tahu karena di kartu keluarganya saja tidak tercantum nama si Ah di sana. Jongjae mengatakan jika mereka telat sedikit saja maka semuanya akan tamat. Malam harinya, Jongjae membuka galeri ponselnya dan melihat guci yang terdapat gambar Putri Duyung bersama seorang pria manusia. Pikirannya pun terus berkecamuk dan mencoba mengingat semuanya. Ia lalu mencoba menghampiri kamar Sim Chung, tetapi ia tidak menemukannya di sana. Jongjae hanya melihat sekumpulan mutiara di kamar Sim Chung, sehingga ia teringat dengan mimpinya saat menyelamatkan Sim Chung. Jongjae pun lalu keluar dan segera mencari Sim Chung, lalu pada akhirnya ia teringat pertemuannya dengan Sim Chung saat berada di Spanyol. Ia juga mengingat saat mereka terjatuh ke laut dan Sim Chung lah yang menolongnya. Serta ia juga teringat jika Sim Chung mencium dirinya dan menghapus ingatannya dengan kemampuan khusus Putri Duyungnya, sehingga ia tidak bisa mengingat apapun. 어디 간 거야 또? 김담력 너무 신비롭지 않아?